wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video tutorial. Pada kesempatan video ini saya akan membahas yaitu pembiayaan ekuitas atau utang ya. Ini kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi ketika kita membutuhkan suatu modal ya untuk membeli suatu atau berinvestasi ya untuk suatu usaha ya. Nah, ini ada dua pilihan ya, yaitu pembiayaan ekuitas atau dengan hutang ya. Dimana kemarin di video sebelumnya ya kita bahas mengenai time value of money ya, atau nilai sekarang dan nilai masa depan ya. Dimana di dalam manajemen keuangan itu ya harus bisa atau mengetahui atau memahami ya, karena jika kita mengolah keuangan perusahaan ya, itu harus memperhitungkan ya uang ya atau dana yang mengendap ya tidak produktif itu akan otomatis rugi ya kalau misalkan dilihat dari time value of money atau nilai waktu atau dari nilai waktu dari sebuah uang. Walaupun di dalam ekonomi syariah ya bahwa itu tidak mengenal ada time value of money ya. Karena kenapa? Sebenarnya kalau time value of money itu kalau menurut saya pribadi suatu teori yang memang atau angka menghitung bagaimana uang yang sekarang itu nanti nilainya di masa yang akan datang ya. Tetapi yang kenapa tidak bolehnya ya secara syariah, karena biasanya ini digunakan ya atau disalahgunakan ya. Maaf, ini saya agak bahas sedikit time value of money dulu ya, yang kemarin videonya ya sudah saya share sebelumnya ya, karena memang untuk menambahkan dahulu ya sebelum masuk ke materi yang sekarang ya. Jadi sekali lagi bahwa yang dilarangnya adalah ya banyak yang menggunakan atau menjadikan dalil bahwa time value of money ini untuk meminjamkan uang ya, dengan berbunga uang ya, dan itu atau kita kenalnya dengan rentenir ya, seperti itu ya. Karena kenapa? Kalau ditanya kok bunganya besar sekali, ini kan kalau saya pakai usaha akan bertambah sekian di masa yang akan datang gitu ya. Padahal seandainya tidak dipinjamkan itu uang nggak bakal berputar usaha. Karena kenapa? Ya dengan sistem ribawi seperti itu atau sistem rentenir ya, itu hanya menggelembung dari sisi moneternya saja ya. Jadi menggelembung dari sisi moneter bahwa uang itu tidak ada begitu ya. Contoh di kasus di 98 ya, 9798 bahwa terjadi krisis moneter, yaitu ketika nasabah menyimpan di bank dengan deposito sekian sehingga beranggapan bahwa itu ada uangnya, tapi ternyata si banknya pun kolab begitu ya, dilikuidasi ya. Contohnya dengan kasus Bank Senturi ya, itu pun sampai sekarang belum selesai. Itu memberikan pinjaman ya terhadap kreditur yang memang kurang bagus begitu, sehingga ketika minjamkan anggaplah 1 miliar, bunga sekian, berarti kan Bank Senturi beranggapan bahwa ada uangnya di salah satu perusahaan yang meminjam atau kreditur itu sejumlah sekian, padahal perusahaan tersebut bangkrut gitu. Nah, itulah disebut tadi ya, karena berasumsi tadi nilai present value atau time value of money seperti itu ya. Maka itu tidak diperbolehkan ya di dalam ekonomi syariah ya. Jadi kalau dalam ekonomi syariah harus real ada selain sektor moneter dan sektor realnya harus ada seperti itu, atau kegiatan usahanya harus dievaluasi ya. Nah, itu sekelumit mengenai tambahan dari video yang sebelumnya ya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas mengenai pembiayaan ya, ekuitas atau utang, atau ada pilihan ya. Kita analisa sebagaimana di manajemen keuangan yang kita bahas di materi sebelumnya, harus bisa memanage ya
harus bisa mengatur mana yang terbaik ya dari yang baik, seperti itu ya. Jadi di sini kemarin kita sudah bahas sedikit sebenarnya ya, 10 menit di materi sebelumnya, sebagai contoh yaitu misalkan mau pinjam ke bank begini, ini pakai modal begini, seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah di sini dalam materi ini kita akan bahas lebih detail lagi ya. Oke, kita lihat ya. Yang pertama di sini pembiayaan ekuitas ya. Pembiayaan ekuitas itu artinya ya bahwa pembelian ya suatu investasi ya itu menggunakan modal ya, menggunakan modal perusahaan ya, atau mungkin tambahan modal dari pemilik perusahaan ya, atau bisa di terbitkan saham lah, sama gitu ya. Jadi ini pembiayaan menggunakan modal berarti ya. Nah, apa sih keuntungannya? Nah, ini ya, seorang manajer keuangan ya harus memahami ini ya, keuntungannya ya, dan kerugian juga nanti kita akan bahas ya. Yang pertama di sini ya, keuntungan jika pembiayaan itu menggunakan ekuitas ya. Yang pertama adalah Anda dapat menggunakan uang tunai ya dan uang investor saat memulai bisnis untuk semua biaya di awal ya. Alih-alih melakukan pembayaran pinjaman besar ke bank atau organisasi ya atau individu lainnya, Anda bisa terus berjalan tanpa beban hutang ya. Jadi yang pertama keuntungannya adalah bahwa kita kalau menggunakan modal ya kita tidak perlu memikirkan ya beban hutang ya yang menjadi beban nanti di kemudian hari, seperti itu ya. Jadi dengan modal sendiri ya kita misalkan membeli mesin atau investasi pembangunan gedung atau apapun ya, kalau dengan modal sendiri kita tidak perlu bingung-bingung ya untuk mikirin nanti mengembalikannya bagaimana, seperti itu ya. Itu adalah salah satu keuntungan ya pembiayaan menggunakan ekuitas atau modal. Terus yang kedua ya, jika Anda telah menyiapkan prospektus ya untuk investor ya dan menjelaskan kepada mereka bahwa uang mereka berisiko ya, maka mereka akan memahami jika bisnisnya gagal. Mereka tidak akan mendapat uang mereka kembali. Nah, itu ya. Tadi saya jelaskan bahwa pembiayaan ekuitas itu bisa jadi dari si modal pemilik ya, atau modal perusahaan ya, atau menerbitkan saham ya. Nah, yang menerbitkan saham ini adalah yaitu biasanya perusahaan ketika menerbitkan saham ya, membuat prospektus ya. Prospektus itu adalah gambaran ya secara umum kenaikan penurunan dari saham ya, harga saham dan laporan keuangan ya, suatu perusahaan yang menerbitkan saham ya. Jadi kalau kita mau beli saham itu lihat prospektusnya dulu, bagus enggak ya, perjalanannya seperti apa, trennya seperti apa, apakah trennya cenderung meningkat ya atau trennya cenderung menurun, seperti itu ya. Nah, di dalam prospektus pun di sini dijelaskan ya bahwa ketika ya bisnis ini mengalami kegagalan, maka si perusahaan itu tidak wajib mengembalikan ya atau mengganti uang investasi si investor ya. Dan ini si investor akan biasanya yang biasa bermain saham akan paham ya, yang tentunya sahamnya saham yang memang sudah legal ya, yang sudah ada di Bursa Efek ya. Karena kenapa, ketika rugi ataupun gagal ya itu akan sudah diaudit ya oleh Bursa Efek, begitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya bisnis kecil-kecil atau sama teman, apalagi investasi bodong ya, nah itu biasanya bisa saja si pengelolanya pura-pura gagal ya ataupun kabur ya, jadi nanti masuknya ke penipuan, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan yang resmi ini kita terbitkan secara resmi ketika kita gagal ya, kita sebagai
pemilik usaha ya tidak wajib mengembalikan, karena memang di prospektus sudah dijelaskan ya bahwa investasi dengan sistem saham itu untungnya lebih tinggi ya, tapi juga resikonya tinggi seperti itu ya. Dalam artian ketika perusahaannya bangkrut maka uangnya tidak kembali seperti itu ya. Terus yang ketiga ya, keuntungan pembiayaan ekuitas ini ya, itu bergantung pada siapa investor Anda. Ya. Mereka mungkin menawarkan bantuan bisnis berharga yang mungkin tidak pernah Anda miliki sebelumnya. Ya. Hal ini menjadi penting terutama pada bisnis yang baru saja dimulai. Ya. Anda mungkin ingin mempertimbangkan investor atau pendanaan modal ventura. Pilih investor Anda dengan bijak. Nah, di sini maksudnya ya, biasanya investor itu ya, keuntungan yang ketiga, dia sudah memahami bisnis kita, apalagi kalau kita pemula begitu ya. Dia tahu prospeknya ya, kemajuan dan kemunduran bisnisnya dia biasa sudah tahu, itu satu. Dan seandainya yang belum tahu pun ya, ini kita akan dengan mudah tadi ya, artinya dalam kaitan tadi dengan prospektus ya, bahwa dalam investasi ya, dalam investasi misalkan ini anggaplah bukan berupa saham ya, hanya investasi antar perusahaan yang memang belum legal, anggaplah legalitasnya belum masuk ke bursa efek ya, itu biasanya si investor ini bisa yang memang harus kita dia dekat atau percaya sama kita seperti itu ya. Kalau dia sudah percaya ya biasanya akan dengan mudah kita memperoleh tambahan modal untuk membiayai pembiayaan dengan ekuitas seperti itu ya. Nah, itulah keuntungan ya yang kita dapatkan ketika kita melakukan pembiayaan dengan ekuitas ya. Nah, selanjutnya di sini kekurangannya ya. Tadi 3 keuntungan, nah sekarang 3 kekurangan ya, atau minusnya lah ya. Satu, yang pertama di sini ingatlah bahwa investor itu benar-benar akan memiliki bisnis Anda. Ya. Seberapa besar potongan itu tergantung pada berapa banyak uang yang mereka investasikan. Anda mungkin tidak ingin melepaskan kendali atas bisnis Anda. Jadi Anda harus menyadari beberapa hal ini ketika Anda memutuskan untuk menggunakan investor. Nah, oke. Kita bahas ya poin 1. Jadi ya, ketika Anda memutuskan untuk membiayai ya dengan modal atau dengan menerbitkan saham ya, Anda harus perhatikan berapa komposisi saham Anda secara pribadi ya, yang ditanamkan di perusahaan Anda. Nah, ingat, ketika Anda terbitkan ya, apakah proporsi saham Anda akan terambil atau proporsinya termakan ya lebih dari 50 atau ternyata Anda kurang dari 50% ya, maka hati-hati ya. Ini sama saja Anda melepaskan perusahaan Anda. Karena kenapa? Di dalam sistem saham ya, investor terbesar ya itulah yang mengelola atau memberikan kebijakan-kebijakan terhadap perusahaan kita. Atau dalam artian bisa memiliki seperti itu ya. Jadi ketika kita mau terbitkan saham ya harus hati-hati bahwa sahamnya itu jangan sampai ya di atas 50% ya. Harus di bawah ya. Kalau 50% nah itu udah 50-50 juga ya. Nah, itu akan agak sulit biasanya. Anda akan membuat kebijakan-kebijakan terhadap perusahaan Anda seperti itu ya. Bisa dipahami? Terus selanjutnya ya, di sini investor juga biasanya berharap mereka mengetahui dari mana keuntungan yang akan mereka peroleh. Tetapi jika Anda tidak mendapat untung selama tahun-tahun pertama bisnis, maka investor tidak berharap dibayar dan Anda tidak memiliki utang untuk membayar kembali uang yang telah mereka investasikan ya. Nah, di sini maksudnya ya, investor itu pasti ingin keuntungan yang besar ya. Kayak dia akan lihat prospektusnya ya, bagus atau tidak ya, apakah trennya naik ya. Nah, ini biasanya terkendala dengan perusahaan yang memang baru berjalan ya, baru berjalan ya, dan masuk bursa efek. Nah, ini biasanya belum secara prospektusnya belum
terdata ya dengan baik ya, sehingga investor akan berpikir ya, wah kalau saya investasikan di sini apakah keuntungannya menjanjikan atau tidak. Satu itu. Yang kedua, ketika ada resiko ya bahwa perusahaan ini bangkrut, maka dia akan hilang. Nah itu juga akan menjadi pertimbangan ya investor ya untuk menanamkan modal di kita. Jadi benar-benar kita harus pikirkan ya, kalau memang kita sebagai manajer keuangan tidak memungkinkan untuk menerbitkan saham karena mungkin kepercayaan publik terhadap perusahaan kita belum maksimal ya, itu sebaiknya ya mungkin cara ini agak sulit ya untuk memberikan pembiayaan menggunakan ekuitas. Terus selanjutnya yang ketiga ya, karena investor memiliki sebagian dari bisnis Anda ya, Anda diharapkan untuk bertindak demi kepentingan terbaik mereka ya. Nah tadi ya ada kaitannya bahwa walaupun misalkan anggaplah 20% atau 10% atau 30% ya yang diterbitkan saham ya untuk perusahaan Anda ya, mereka akan menuntut Anda ya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka gitu ya. Nah, kalau misalkan kepentingan mereka tidak terpenuhi, itu pun akan membuat mereka bisa mencabut atau menjual sahamnya tersebut seperti itu ya. Karena ya memang seperti itu ya, kadang-kadang namanya investor ya maunya invest aja tapi nggak mau rugi seperti itu, walaupun mereka di prospektus sudah jelas ya bahwa ketika terjadi gagal ya maka itu akan hilang semua seperti itu ya. Nah ini dalam beberapa kasus ya, jika Anda membuat sekuritas perusahaan untuk beberapa investor ya, dokumen-dokumen tersebut mungkin membuat Anda kewalahan ya. Itu juga sama ya, kita mau bikin go public itu harus bikin dokumen-dokumen yang memang cukup kompleks ya, seperti izin bursa efeknya, terus perjanjiannya dan lain-lain ya. Jadi harus memang betul-betul paham ya seperti itu. Nah tadi kita bahas mengenai pembiayaan menggunakan modal ya atau ekuitas. Nah sekarang kita akan bahas mengenai pembiayaan kelebihan menggunakan utang ya, dimana tadi ada poin yang misalkan perusahaan baru belum tidak dikenal ya, ketika mau menerbitkan saham ya, kepercayaan investor belum maksimal ya. Nah itu agak sulit. Mau tidak mau biasanya ini menggunakan pembiayaan utang ya. Oke. Nah kelebihannya apa dengan pembiayaan utang ya? Pembiayaan utang itu memungkinkan Anda untuk mengendalikan nasib sendiri ya. Jadi kalau utang ya enaknya ya udah, walaupun utangnya kita gede ya, atau bahkan nilai hutangnya itu ya misalkan anggaplah 70% dari modal kita ya, atau saham kita ditanamkan di perusahaan, Anda akan tetap bisa mengendalikan bisnis Anda. Karena kenapa? Anda hanya menjual tanggung jawabnya saja ya terhadap bank atau terhadap si yang memberikan pinjaman ya, debitur ya. Nah Anda sebagai kreditur ya tetap sebagai pemilik perusahaan, Anda mempunyai hak untuk mengendalikan secara maksimal ya, kemajuan dan kemunduran perusahaan tersebut begitu ya. Nah ini biasanya kalau yang tidak bertanggung jawab ya, ada ya punya bikin perusahaan pinjam sana sini ya, setelah tidak mampu bayar disitalah barangnya, tapi dia sudah menyiapkan usaha lain. Nah itu biasanya itu suka disalahgunakan oleh entrepreneur yang memang nakal seperti itu ya. Tuh. Jadi sekali lagi di keuntungan dengan utang ya, bahwa kita sebagai pemilik usaha ya itu akan tetap mempunyai hak penuh ya terhadap pengelolaan usaha ya, tanpa memikirkan walaupun lebih dari 70% nilainya utangnya dari total sahamnya seperti itu ya. Terus yang kedua ya, jika Anda membiayai bisnis Anda dengan menggunakan utang ya, bunga yang Anda bayar atas pinjaman dapat dikurangkan dari pajak. Nah ya,
Jadi biaya bunga yang Anda keluarkan ya itu akan mengurangi keuntungan ya, perusahaan Anda ya, dibebankan ada biaya bunga. Nah setelah dibebankan maka sisanya lah baru ya apa namanya EBIT ya. Oh bukan EBIT, apa namanya lupa saya, earning after tax ya. Jadi penghasilan setelah pajak, IT ya, earning earning after tax ya. Nah, jadi harusnya Anda bayar pajak yang cukup besar ya. Karena kalau dalam pajak perusahaan itu biasanya progresif ya, dari keuntungan itu dari rugi laba ya secara keseluruhan. Ini bukan pajak PPH ya, tapi pajak perusahaan ya. Ini keuntungan perusahaan itu ada 5%, 10%, 15% ya, 20% sampai dengan up to 30% ya. Tergantung besar keuntungan yang Anda dapat ya. Artinya semakin besar keuntungan yang Anda dapat maka pajak bisa semakin besar, bisa sampai 30%. Makanya di sini kalau dengan ada bunga, nah itu bisa dikurangkan biaya bunga ya. Jadi nanti pajaknya lebih kecil seperti itu ya. Itulah keuntungan yang kedua ya. Terus yang ketiga ya, pemberi pinjaman tidak terbagi keuntungan dengan Anda. Hal yang harus Anda lakukan adalah melakukan pembayaran pinjaman tepat waktu ya. Jadi yang ketiga ini biasanya merupakan keuntungan yang juga merupakan dilematis dari perkembangan sistem perbankan syariah ya. Begini, ketika kita pinjam ya, misalkan proyek ini ya, usaha kita ini akan menghasilkan keuntungan sekian persen ya. Kalau dengan metode tadi menggunakan ekuitas ya, ketika kita itu biasanya ada dividen ya, dividen itu atau disebut juga bagi hasil ya. Semakin keuntungannya besar maka hasil yang akan dibagikan dengan investor akan semakin besar ya. Tetapi ya kalau dengan hutang ya, seberapa besar keuntungan yang Anda dapat, Anda tidak wajib membaginya ya, tetapi aja hanya wajib membayar pinjaman tepat waktu saja. Begitu ya. Jadi ada lipatan keuntungan yang akan Anda dapat ya. Dan ini tadi saya bilang menjadi dilematis di sistem perbankan syariah. Karena orang kadang-kadang ya ketika resikonya tinggi ya, kemungkinan ini proyek ini risikonya tinggi ya, dia akan meminjam ke bank syariah ya. Karena kalau misalkan bangkrut ataupun gagal ya, dengan sistem bagi hasil pinjaman mudharabah misalkan ya di bank syariah, itu bank syariah tidak berhak kepada nuntut untuk mengembalikan pinjamannya ya. Tapi sebaliknya ketika hasilnya besar ya, itu bank syariah akan mendapatkan besar. Nah, makanya yang risikonya tinggi ya, itu biasanya ke bank syariah ya. Tapi kalau yang risikonya sedikit dan udah pasti bakal dapat keuntungan, maka seringnya menggunakan bank konvensional karena bunganya kecil seperti itu ya. Nah, terus yang keempat ya, Anda dapat mengajukan pinjaman yang memiliki persyaratan yang lebih menguntungkan untuk usaha kecil daripada pinjaman bank komersial. Nah, maksudnya di sini adalah ya, biasanya buat UKM ya atau perusahaan-perusahaan yang baru beranjak ya, meningkat ya. Ketika mengajukan pinjaman itu ada program-program ya buat usaha kecil ya, yang di bawah sekian juta lah modalnya ya, itu bunganya sangat rendah ya. Contoh misalkan KUR ya, kredit usaha rakyat itu kalau pinjam itu bisa 0,3% ya per bulan ya. Dibanding dengan pinjaman bank komersial misalkan yang untuk perusahaan-perusahaan besar itu biasanya beda lagi ya programnya seperti itu ya. Jadi nah itulah keuntungan-keuntungan ya yang ketika kita akan melakukan pembiayaan secara hutang begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah sekarang kekurangannya ya. Apa sih kekurangannya ya? Yang pertama kerugian dari meminjam uang untuk bisnis kecil mungkin besar ya.
Jadi kalau kita bisa cicilan, kita minjem duit pakai bank ya, itu apa ya? Rugi. Rugi maksudnya apa? Biasanya bunganya ini tidak nutup. Ya. Terkadang bunganya tidak nutup dan akhirnya malah jadi ini ya rugi lah intinya seperti itu. Kayak ini biasanya pinjam ke bank ya, berbanding dengan kebutuhan bisnis akan modal yang besar ya, begitu. Kita sebagai minjam kalau memang proyeknya besar dan keuntungannya besar seperti itu ya. Dan bunga banknya juga memang tertutup ya, bisa menutupi ya. Tetapi kalau secara ekonomi syariah, kalau saya menyarankan untuk tidak minjam dengan utang ya. Lebih baik kita pinjam dengan boleh utang tapi dengan sistem murabahah, yaitu sistem jual beli ya kan, atau mudharabah gitu, atau pinjam utang tapi dengan akad syariah seperti itu ya. Kalau misalkan dengan bunga bank itu satu riba ya, yang kedua diharamkan di dalam Islam, yang ketiga ketika Anda secara ekonomi misalkan tidak gagal bayar, itu akan seluruh aset Anda akan ditarik walaupun Anda sudah bayar ya. Contohnya misalkan begini, Anda kredit motor ya, di leasing konvensional misalnya ya. Nah ternyata tinggal 6 bulan lagi Anda mengalami kesulitan ekonomi ya, dan Anda tidak bisa bayar ya. Di dalam sistem riba itu pasti motornya akan ditarik. Makanya jangan heran kalau banyak mata elang ya, yang mengambil motor di jalan. Nah itu ya, walaupun sudah boleh tetap masih banyak ya. Seperti itu ya. Tetapi dalam bank syariah ya, yang tentunya ini saya bahas secara ini ya, bukannya teori, memang yang betul-betul bank syariah menerapkan sistem syariah ya, karena ada beberapa bank syariah yang hanya menjalankan namanya saja bank syariah, tapi secara sistem itunya tidak maqasid syariah tidak dijalankan seperti itu ya. Jadi buat memenuhi pangsa pasar saja begitu ya. Banyak kan sekarang konvensional bikin bank syariah ya, walaupun pemiliknya bukan muslim juga seperti itu. Nah itu biasanya dia hanya mementingkan sama saja ya gitu ya, secara ini sama aja, hanya labelingnya saja syariah seperti itu ya. Nah kalau ini betul-betul di bank syariah ya, ketika kita gagal bayar tinggal 6 bulan motor itu bisa dilelang ya. Dan ketika dilelang ya laku, misalkan 6 bulan ini kita tinggal bayar misalkan 3 juta ya, ternyata laku motor itu 6 juta, artinya bank akan mengambil hanya 3 jutanya saja ya. Sisanya ya itu akan dikembalikan ke konsumen atau ke kreditur kita sebagai krediturnya itu. Nah itu lebih adil seperti itu ya. Makanya kalau memang harus meminjam uang ya, ini sebaiknya ke bank syariah. Oke, selanjutnya di sini, jika Anda tidak membayar pinjaman tepat waktu, Anda dapat merusak riwayat kredit Anda ya, dan membuat pinjaman selanjutnya menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin ya. Nah kalau pinjam di bank hati-hati ya, karena kenapa? Data Anda akan diregistrasi di Bank Indonesia ya. Nah ketika kita gagal bayar ya, otomatis nanti BI checkingnya akan jelek ya, dan ini akan terus ya menjadi riwayat ketika nanti kita minjem lagi ya dari bank lain, walaupun bank lain pasti ketika cek BI checking, nah maka kita tidak akan bisa. Karena kenapa? Tadi di sini ya ada riwayatnya bahwa kita gagal bayar seperti itu ya. Terus yang selanjutnya ya, Anda juga dapat merusak pertemanan atau hubungan dengan keluarga jika Anda membayar secara tepat waktu kepada mereka ya, secara tidak tepat waktu ya. Jadi ini walaupun minjem ke teman ya atau ke kerabat ya, itu biasanya kalau kita tidak bayar ya akan merusak pertemanan. Nah itu udah banyak lah ya contohnya. Makanya biasanya saya kalau misalkan
bisnis itu ya, sebaiknya pakai modal sendiri lah ya. Kalau kita pinjem mah repot biasanya kalau kita gagal bayar ya, bisa merusak silaturahmi. Nah itulah kurangan ya pembiayaan utang ya, dan tadi sudah kita bahas kelebihan dari pembiayaan menggunakan ekuitas dan kekurangannya menggunakan ekuitas ya. Terus kelebihan pembiayaan menggunakan utang dan kurangannya ya. Mungkin itu saja ya untuk sementara ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan nanti di kolom komentar ya ditanyakan ya, dan jangan lupa absennya di kolom komentar juga ya, di komentar YouTube, supaya nanti saya bisa cek ya untuk kehadiran bahwa Anda sudah menonton video ini dengan selesai sampai selesai seperti itu. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon dimaaf ya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.